Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Putri Nur Andini, mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait materi metode intervensi individu dan keluarga. Pernah dengar tentang metode ini nggak sih? Jadi dalam dunia pekerjaan sosial dikenal salah satu bentuk pendekatan intervensi yang dinamakan metode intervensi individu dan keluarga. Dari namanya saja sudah terlihat ya, bahwa metode intervensi ini mencakup ranah mikro atau hanya pada individu dan keluarga. Nah, terus apa sih yang kita pelajari di mata kuliah ini? Di sini kita bakal belajar banyak hal untuk membekali pekerja sosial dalam melakukan praktik intervensi kepada individu dan keluarga. Misalnya nih, kita belajar bagaimana sih konsep intervensi terhadap individu dan keluarga. Lalu, apa saja permasalahan dan kebutuhan klien? Apa aja yang kita kaji dalam praktik intervensi individu dan keluarga tersebut, dan seterusnya. Nah, materi-materi ini sudah dibahas oleh beberapa kelompok di kelas A, termasuk kelompok saya juga. Jadi di sini saya akan merefleksikan materi-materi tersebut dalam beberapa poin-poin penting yang telah saya highlight. Kita mulai dari kelompok 1 yang membahas konsep pelayanan sosial atau social service. Dalam pekerjaan sosial, pelayanan sosial diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial, sehingga disebut dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Kemudian terkait ruang lingkup dan juga batas kewenangan, pelayanan sosial yang diberikan ini dibagi atas dua bentuk. Pertama, pelayanan sosial yang sulit dideteksi, dan kedua, pelayanan sosial yang mudah dideteksi. Kita akan berfokus pada pembahasan pelayanan sosial yang mudah dideteksi karena pelayanan kesejahteraan sosial termasuk dalam bentuk ini. Nah, di antara tujuan-tujuan dari program pelayanan sosial yang mudah dideteksi ini ialah membantu perseorangan untuk memecahkan masalahnya, kemudian memulihkan kehidupan keluarga, dan seterusnya. Fungsi dari pelayanan sosial diantaranya untuk sosialisasi dan pengembangan. Kemudian ada juga penyembuhan, rehabilitasi, pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Kemudian untuk membantu masyarakat menjangkau dan menggunakan layanan sosial yang telah tersedia. Dan terakhir, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Next, kelompok 2 yang membahas interaksi pekerja sosial dengan klien dalam praktik pekerjaan sosial. Jadi, interaksi pekerja sosial dengan klien ini sangat dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, dan ukuran pertolongan yang diberikan oleh pekerja sosial. Nah, berkaitan dengan keterampilan nih, pekerja sosial itu harus mumpuni dalam sejumlah keterampilan, yang mana dibagi menjadi dua. Pertama, keterampilan untuk membantu klien mengelola perasaannya. Kemudian, keterampilan untuk membantu klien mengelola masalahnya. Nah, terus interaksi pekerja sosial dengan klien ini juga berlangsung dalam 4 fase. Yang pertama, fase persiapan, kemudian fase permulaan, fase pertengahan atau fase kerja, dan fase akhir dan transisi. Interaksi pekerja sosial dengan klien pada fase persiapan mengharuskan pekerja sosial mampu untuk mengolah perasaan klien yang implisit agar kemudian mudah diidentifikasi oleh pekerja sosial. Maka di sini pekerja sosial harus mampu menjadi pendengar dan mampu untuk mendorong klien mengungkapkan perasaannya dengan lebih leluasa. Pembahasan ketiga fase berikutnya dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, setelah fase persiapan, ada fase permulaan yang ditandai dengan kesepakatan kontrak kerja antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak kerja ini berisi pelayanan dan bantuan yang diajukan oleh pekerja sosial serta kebutuhan yang diajukan oleh klien.
Nah, kontrak kerja ini dapat diubah sewaktu-waktu selama proses intervensi. Jadi dalam fase ini, pekerja sosial harus terampil dalam menyampaikan tujuan dan peran pekerja sosial dalam proses intervensi nanti dan memahami umpan balik dari klien. Kemudian fase pertengahan atau fase kerja, di mana pekerja sosial di sini dituntut untuk peka atau sensitif terhadap pengungkapan perasaan klien yang berusaha ia tutupi. Nah, hal ini biasanya terjadi karena permasalahan klien tersebut dianggap tabu oleh masyarakat sehingga sulit untuk diungkapkan. Karena itu, pekerja sosial harus mampu memberikan dukungan kepada klien agar dengan mudah mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya, pekerja sosial juga harus mampu memilah-milah atau memisah-misahkan masalah klien yang cenderung kompleks. Terakhir, fase akhir dan transisi, di mana di sini klien dan pekerja sosial melakukan pengungkapan pikirannya secara terbuka, baik positif dan negatif. Selanjutnya, kelompok 4 yang membahas kebutuhan-kebutuhan klien dalam praktik pekerjaan sosial. Pertama, kebutuhan klien untuk dihargai sebagai individu, karena klien merupakan individu. Kemudian, salah satu fungsi pekerjaan sosial adalah pengindividuan, dan pekerja sosial tidak mampu melakukan pekerjaannya tanpa klien. Kemudian, kebutuhan untuk didengar, yakni melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Lalu, kebutuhan untuk diterima, karena penerimaan ini akan berhubungan atau membantu dalam proses klien dan pekerja sosial membangun hubungan untuk diagnosa dan juga untuk terapi. Kebutuhan-kebutuhan selanjutnya dibahas oleh kelompok 5. Pertama, ada kebutuhan untuk membicarakan rahasia. Kebutuhan ini penting karena akan berpengaruh dalam proses pendiagnosaan, pemberian treatment, dan membangun hubungan yang baik antara pekerja sosial dan klien. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk dimengerti yang bisa dilihat dari aspek kenapa klien meminta bantuan, apa masalah klien, apa arti masalah klien, siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, dan seterusnya. Kemudian adalah kebutuhan untuk dibantu yang melibatkan lembaga sosial dan pekerja sosial. Selanjutnya, kelompok 6 membahas asas dan kerangka praktik pekerja sosial. Asas-asas tersebut diantaranya asas kerahasiaan, empati, hubungan, individualisasi, partisipasi, dan kesadaran diri pekerja sosial. Sementara itu, kerangka praktik pekerjaan sosial terdiri atas klien, pekerja sosial, badan sosial, kemudian ada tim staf pertolongan, sistem intervensi, dan situasi pertolongan. Selanjutnya, kelompok 7 membahas peran pekerja sosial dan proses praktik intervensi terhadap individu. Peran pekerja sosial diantaranya mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan, lalu menjamin standar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi yang memadai, kemudian membantu orang lain agar dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam institusi sosial, serta mendukung dan meningkatkan ketertiban sosial. Sementara itu, proses intervensi meliputi pelamaran, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyimpulan, pendefinisian masalah, penentuan tujuan, penyeleksian metode dan model intervensi awal, penyusunan kontrak, pelaksanaan kegiatan pertolongan, evaluasi, dan diakhiri dengan terminasi. Next, pembahasan tentang kajian praktik pekerja sosial dengan individu yang dibahas oleh kelompok 8 atau kelompok saya. Jadi kami membahas bahwa interaksi antara pekerja sosial dan individu yang berlangsung pada 4 fase yang telah kita sebutkan sebelumnya itu, juga pemenuhan kebutuhan klien harus dilakukan secara langsung atau face to face, bukan melalui media perantara. Nah, tidak hanya itu, pengimplementasian asas dan juga perwujudan kerangka praktik yang dibahas oleh kelompok 9 juga membahas bahwa interaksi tersebut penting dilakukan secara langsung oleh pekerja sosial dan klien. Hal ini bertujuan agar pemenuhan kebutuhan klien dan juga upaya untuk memecahkan masalah klien itu benar-benar dilakukan secara optimal dan memenuhi tujuan dalam kontrak kerja. Baiklah, demikian materi tentang metode intervensi individu dan keluarga. Mohon maaf bila ada kesalahan dan koreksinya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.